mohon maaf, kita lihat sekarang mulai ada lagi ibarat kata dibilang anak-anak yang sudah terlahir sultan. Contoh misalnya Baby Atta dan Aurel Baby A, atau Rizky Bilar dan Lesti Baby L gitu. Bahkan sekarang yang terbaru adalah anaknya Ria Ricis dan Teuku Ryan, Baby R. Nah, ini gimana Ibu melihatnya sebagai psikolog sendiri? Jadi kita semua itu perasaan itu merupakan hal yang subjektif. Jadi kalau seorang dibesarkan sebagai anak sultan, maka dia menganggap itu adalah normal. Bagi orang yang dilahirkan sebagai anak pengemis, dia pun anggap itu normal. Sehingga jika anak sultan mencapai taraf tengah-tengah, maka dia anggap itu sengsara. Demikian juga kalau seorang pengemis akhirnya menjadi menengah, dia menganggap itu suatu kehebatan dan kegembiraan. Jadi di sini orang tuanya harus beradaptasi, karena belum tentu anak itu akan seterusnya jadi anak sultan. Maka orang tuanya harus melatih bahwa dia tidak selalu enak, tapi bagaimana untuk menjadi dalam keadaan tidak enak, bagaimana cara dia beradaptasi. Jadi jangan semuanya hidup secara mewah. Ya bisa aja hidup secara mewah, nanti hidup secara sederhana. Jadi merasakan bahwa kesederhanaan itu juga bukan suatu persoalan. Berarti bisa dibilang lebih ke pola asuhnya ya, Bu? Lebih ke membina perasaan dan pikirannya. Gitu. Dan terus sekarang pun ibarat kata anak-anak ini sudah masing-masing sudah punya Instagram sendiri dan sudah punya fans sendiri. Nah, Ibu melihatnya seperti apa? Masyarakat kok akhirnya malah lebih tertarik ke anak-anak ini dibandingkan ke yang lain gitu? Kalau anak-anak ini suatu yang relatif lebih baru kan. Jadi kalau anak lucu kan lebih lucu daripada orang dewasa yang lucu. Jadi orang dewasa pun dengan tidak biasanya orang dewasa yang melakukan suatu adegan, sekarang kalau anak-anak kan berbeda, itu kan lebih jarang. Jadi anak itu akan lebih menyolok, lebih menyenangkan daripada orang dewasa, karena orang dewasa itu sudah banyak. Nah, lalu maksudnya setelah mereka akhirnya akan mengerti dan dewasa ya, maksudnya sekarang ini kan mereka sudah diberikan fasilitas yang serba dari pakaian branded, segala macam lebih bisa dibilang notabene mewah lagi. Nah, mereka sendiri punya privilege sendiri dari orang tuanya masing-masing. Nah, ketika mereka sudah besar nanti, apakah ini akan mempengaruhi tumbuh kembang atau perasaan dia sendiri? Jadi bagi anak-anak itu hidup mewah itu suatu standar. Karena itu dia harus diajarkan bagaimana seandainya hidup dalam situasi tidak mewah. Jadi jangan anggap bahwa situasi tidak mewah merupakan suatu kesedihan. Jadi walaupun nanti kemewahan turun, tapi tetap saja bisa hidup dan bisa membangun kembali. Dari sisi orang tuanya bagaimana, Bu? Maksudnya dari orang tuanya nggak berkewajiban untuk melatih. Apakah orang tuanya hanya membiarkan bersenang-senang, anak itu bersenang-senang dan tidak memperhatikan perasaan anak jika anak itu jatuh. Nah, sekarang ini netizen sendiri banyak lebih menggandrungi ya, maksudnya ketika seorang anak malah lebih populer dari ibu dan bapaknya gitu. Nah, ini bagaimana Ibu melihatnya pergeseran ini gitu setelah akhirnya mereka punya anak dan segala macam? Ya, sebetulnya itu kan sudah terjadi sebelumnya juga. Kalau anak muncul, anak itu akan lebih populer. Iya, betul. Akhirnya terjadi orang tuanya memanfaatkan popularitas anak. Akhirnya anak itu menjadi raja, menjadi sultan, bukan? Jadi akhirnya anak itu menguasai orang tuanya. Ini yang jadi sifatnya juga akan menjadi sifat yang terlalu mendominir. Ini yang akhirnya menjadi masalah jika anak itu di kemudian hari tidak berhasil. Kalau di kemudian hari berhasil, itu tidak masalah. Tapi kalau kurang berhasil, maka menjadi kesedihan punya dari anak itu. Karena itu tetap
anak itu harus diajarkan hidup dalam kesedihan bagaimana. Nah, dari Ibu Mintarsi sendiri maksudnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ini ya maksudnya. Ini kan ibarat kata sisi hitamnya dari semua keglamoran mereka. Ibu Mintarsi sendiri menyarankan apa sih kepada orang tua dan ya, jadi pertama bahwa orang tua harus memikirkan anak ke depannya. Kalau selebritis kita lihat sendiri, itu belum tentu seumur hidup. Ada yang seumur hidup, tapi banyak yang tidak seumur hidup. Dari sekian banyak yang akhirnya itu hanya bukan selebritis, itu kan cukup banyak. Jadi anak itu sebetulnya baiknya juga harus diberikan keseimbangan. Keseimbangan antar sekolahnya, pendidikan, dan selebritis. Tapi dari pribadi Dr. Mintarsi sendiri melihat adanya baby A, baby L, baby R, bahkan sebelum mereka itu Rafathar ya bisa kita bilang gitu. Ini gimana Bu melihatnya sendiri? Jadi adanya baby, macam-macam baby itu sebetulnya tinggal orang tuanya bagaimana. Jadi kalau orang tuanya sarjana, yang diharapkan anak juga sarjana. Orang tua politikus juga sama juga, anaknya sebagai politikus. Demikian juga anak selebritis, anak supaya jadi selebritis. Tapi melihat keadaan yang tidak menjamin hidupnya, maka harus diberikan keseimbangan dan tidak merupakan masalah sekolah yang menjadi masalah dasar. Dia tidak perlu untuk berjuang mati-matian sampai berhasil jadi ya di atas sarjana, jadi doktor, jadi profesor. Tapi perlu dia mempunyai pendidikan minimum yang menjamin hidupnya. Ibu, satu lagi Bu, maksudnya tadi Ibu bilang anak-anak yang sudah ada privilege seperti ini tetap harus mengemban sekolah gitu kan maksudnya Bu. Tetap jangan melupakan sekolah. Nah, apakah itu akan membangun ibarat kata kepribadian dia gitu selain dari lingkungan ya maksudnya? Karena sekolah itu merupakan kebutuhan dasar. Karena itu kalau orang tuanya selebritis bukan berarti harus pendidikan tinggi, tapi jangan merupakan hal-hal yang sifatnya mutlak, kebutuhan mutlak. Nah, kita lihat di era sekarang ini anak-anak itu lebih kritis ya bisa kita bilang ya. Maksudnya dalam hal bertanya dan segala macam ideologi mereka mungkin bisa dibilang jauh di sebelum zaman-zaman kita dulu. Nah, Ibu melihatnya ketika anak-anak yang diistimewakan seperti ini akhirnya nanti speak up tentang pribadi dia, pemikiran dia dan segala macam, apakah orang tua ini emang harus sudah siap atau gimana? Ya jelas semua orang tua harus siap menghadapi anak. Karena itu orang tua diharapkan bisa berkomunikasi dengan anak dan bukan nanti anak hanya mengikuti pendapatnya sendiri, karena anak juga dipengaruhi oleh kawan-kawannya menganggap bahwa pendapat mereka lah yang benar. Nah, balik lagi ke tadi Ibu bilang ketika salah pengasuhan dalam arti kata anak ini karena terlalu diistimewakan akhirnya menjadi raja dan terbalik. Ibu dan ayahnya yang akhirnya nanti bagaimana kata anak. Nah, ini memang sudah ada beberapa case kayak begini Bu. Maksudnya apakah orang tua itu wajib memberikan penekanan secara ibarat kata mungkin pendidikan agamanya atau apanya gitu? Sebetulnya semua itu perlu. Dia perlu pendidikan agama, tapi bukan agama dalam hal pendidikan agamanya, tapi lebih dalam hal akhlak agamanya. Lalu kalau orang tua memberikan kasih sayang yang cukup dan anaknya juga sayang pada orang tuanya, maka anak itu juga tidak akan memperbudak orang tuanya. Jadi semua itu tergantung pembinaan kita. Tapi kita harus tahu bahwa di luar pun banyak lingkungan yang akhirnya mempengaruhi anak itu. Mungkin mempengaruhi ya banyak teman-teman yang bisa saja mempengaruhi secara negatif. Apalagi orang yang iri hati. Mereka akan mengatakan kamu dong yang jadi kepala keluarga. Betul. Jadi
Ini yang harus kita jaga. Karena itu jagalah komunikasi antara orang tua dan anak. Sampai terjadi hal negatif, diberikan penjelasan dan bukan dimarahin. Oke Bu, terima kasih. Sekarang